Ini gue lihat ada dua nama pemain sih yang menurut gue teman-teman cukup familiar di eranya Frazioli, yaitu Gabriel Oriali dan Giuseppe Baresi. Jerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat. Hari ini gue mau ngelanjutin pembahasan tentang sejarah presiden-presiden Inter. Sebelumnya gue udah ngebahas presiden pertama Inter, Giovanni Paramitiotti. Kemudian lanjut ke Angelo Moratti. Nah, ini kemudian penggantinya Angelo Moratti ada Ivano Frazioli. Setelah itu ada Ernesto Pellegrini. Gue mau gabungin aja nih untuk dua presiden yang ini. Untuk Ivano Frazioli, dia adalah anak dari seorang pendiri pabrik terkenal di Tari, pabrik konveksi ini kalau bahasa Indonesianya, Fabbrica Italiana di Uniform Civili, pabrik seragam sivil gitu ya. Seperti gue ceritakan di episode sebelumnya, Angelo Moratti kan di masa-masa terakhir dia menjabat prestasinya Inter turun, sehingga Ivano Frazioli di awal-awal menjabat dia melakukan beberapa pembenahan, khususnya karena pelatihnya Herrera juga ikut mundur saat itu. Mazzola di sini ya di beritanya, Mazzola digeser digeser sebagai jenderal lapangan tengah untuk memberikan tempat bagi Roberto Bosinega. Jadi ada dua pemain yang cukup terkenal di eranya Ivano Frazioli nih, kalau yang gue baca ada Alessandro Altobelli dan Roberto Bosinega. Dengan mengandalkan Bosinega di awal-awal kepemimpinan dari Frazioli, Inter berhasil merebut Scudetto pada tahun 71. Bosinega menunjukkan sinarnya di Inter dengan merebut top skor dengan 24 gol. Dan di tahun berikutnya 22 gol. Sukses Inter juga ditopang oleh penjaga gawang Vieri yang memecahkan rekor saat itu tidak kebobolan 685 menit, luar biasa. Tapi di eranya si Frazioli berbeda dengan Moratti yang sempat juara Liga Champions, Inter nggak berkutik saat itu, kalah menandingi lawan Johan Cruyff di final tahun 1972. Inter takluk 0-2 dari Ajax. Setelah itu prestasi Inter naik turun dan baru dapat gelar lagi Coppa Italia di tahun 78. Cukup lama ya, berarti dari 71 setelah itu dapat gelar lagi di 78. Kemudian baru dapat Scudetto lagi 2 tahun kemudian di tahun 1980 dengan mengandalkan penyerang Alessandro Altobelli dan Evaristo Bacolosi yang sangat efektif dengan raihan 15 gol sepanjang musim. Ini gue lihat ada dua nama pemain sih yang menurut gue teman-teman cukup familiar di eranya Frazioli, yaitu Gabriel Oriali dan Giuseppe Baresi. Namun secara keseluruhan prestasi Inter tidak segemilang di zaman Angelo Moratti karena memang skuadnya biasa-biasa saja, tidak selalu yang terbaik di sepanjang musim. Nah, Inter baru kembali ke masa kejayaannya ketika presidennya berganti ke Ernesto Pellegrini. Dia seorang pebisnis catering. Jadi lucu nih teman-teman karirnya. Dia ini kalau anak zaman sekarang bilangnya buruh korporat. Dia akuntan di perusahaan sepeda. Terus dia bukannya minta naik pangkat ketika bekerja, tapi malah minta tambahan job desk dan dia jadi manajer kantin. Dari posisi manajer kantin itulah dia akhirnya berhasil membuat perusahaan catering. Dia pada tahun 1965 membuat Organizzazione Mens Pellegrini, yaitu sebuah komunitas yang memfasilitasi gerakan Italian Economic Miracle atau ekspansi makanan-makanan Italia. Nah, saat ini bisnisnya dia bukan hanya makanan, tapi ada corporate, ada health, ada school catering. Ya, school catering mah makanan juga nih. Ada sanitasi dan cleaning service. Di era Ernesto Pellegrini ini, Inter punya skuad yang luar biasa. Pelatihnya Giovanni Trapattoni, didatangkan dari Juventus. Kemudian mengandalkan trio Jerman, ada Andreas Brehme, Lothar Matthäus, dan Jurgen Klinsmann. Trapattoni berhasil membawa Inter Scudetto pada tahun 1989. Saat itu Trapattoni memang memiliki materi pemain yang lebih dari cukup. Selain trio Jerman, ia juga memiliki beberapa pilar tim nasional Italia. Ada Bergomi, ada Zenga, ada Nicola Berti, ada goal getter Aldo Serena. Wah, nih teman-teman ada nggak nih yang dengerin ini terus pernah nonton masa-masa mereka? Gue sih nggak ada sama sekali. Dan akhirnya pada tahun 89 dilengkapi dengan merebut Piala Super Italia untuk pertama kalinya. Itu dia prestasi dari dua presiden Inter, Ivano Frazioli dan Ernesto Pellegrini. Teman-teman di sini ada yang mau menambahkan? Gue nggak begitu banyak tahu, gue cari artikelnya cukup sulit. Setelah era Ivano Frazioli dan Ernesto Pellegrini, kita akan kemudian tonggak kepresidenan diambil alih oleh Massimo Moratti. Akan gue bahas di episode berikutnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.
aja.